Tahukah kamu tentang genre musik power metal? Yay, power metal. Bukan grup band power metal asal Indonesia ya, gengs. Seputar musik saja guys, seputar musik saja kan, seputar musik saja kan, seputar musik saja kan. Power metal adalah sebuah subgenre yang berasal dari dunia musik heavy metal. Dikenal dengan karakteristik khasnya yang mencolok dan mampu menarik perhatian banyak pendengar musik di seluruh dunia. Subgenre ini membutuhkan perhatian khusus dari para penggemar musik, terutama bagi mereka yang menggemari perpaduan kekuatan dan kecepatan, serta energi musik yang begitu menggebu dan memacu adrenalin. Genre ini terkenal dengan daya tariknya yang menonjol dalam memadukan elemen-elemen dari heavy metal tradisional yang telah lama dikenal oleh publik dan komunitas musik, dengan sentuhan kecepatan yang menawan dari speed metal, menciptakan alunan musik yang tidak hanya cepat, tetapi juga sangat intens dalam penyampaian emosinya. Seringkali, power metal memberikan pengalaman mendengarkan yang tidak hanya menggetarkan jiwa, tetapi juga meresap dalam emosi pendengarnya melalui struktur musik yang epik, simfoni yang megah, dan aransemen yang begitu cermat, dirancang untuk membawa pendengarnya menuju kedalaman emosional yang luar biasa. Genre yang memiliki kecepatan tempo lebih tinggi dan suara yang lebih ringan ini menawarkan keseruan dan kegembiraan tiada tara, memisahkan dari seringnya dominasi berat dan disonansi yang umum ditemui dalam subgenre metal lainnya yang lebih ekstrem, seperti extreme metal. Band-band dalam genre ini seringkali memiliki kemampuan untuk membangkitkan sensasi musikal dengan merancang lagu-lagu yang menyerupai lagu kebangsaan dengan lirik yang berfokus pada tema fantasi yang menawan, mitologi yang kaya, dan dunia-dunia magis yang misterius, memunculkan kisah-kisah luar biasa yang memikat pendengar untuk berpetualang dalam imajinasinya sendiri. Dengan chorus yang kuat dan berkesan, lagu-lagu yang dihasilkan tidak hanya memiliki kualitas teatrikal tetapi juga dramatis dan emosional, membangkitkan suasana pendengaran yang memukau dan mampu mengundang setiap pendengar untuk berkelana lebih jauh ke dalam pesona dunia yang jauh lebih dalam. Ciri-ciri yang kaya ini memberikan power metal tempat yang sangat khas dan istimewa dalam lanskap musik heavy metal, menawarkan pengalaman mendengar yang sungguh megah serta menyuguhkan tema-tema yang menggugah yang terkandung dalam lirik-liriknya, memberikan perasaan yang mendalam dan tak terlupakan bagi setiap penggemar. Dengan adanya kombinasi lirik yang mengesankan dan melodi epik yang megah, power metal berhasil menciptakan ruang imajiner yang mengizinkan pendengarnya untuk melarikan diri dari realitas dan berfantasi dalam perjalanan musikal yang tak terlupakan, memungkinkan merasakannya sebagai salah satu subgenre paling menakjubkan yang pernah ada dalam dunia musik, membuatnya menjadi daya tarik yang tiada duanya dalam kancah musik global. Seputar musik saja guys, seputar musik saja kan, seputar musik. Istilah ini pertama kali muncul dan mendapatkan perhatian yang signifikan pada pertengahan tahun 1980 and sebuah dekade yang menyaksikan banyak inovasi dalam berbagai aliran musik yang membentuk dasar bagi perkembangan genre musik modern. Istilah ini secara khusus mengacu pada dua gaya musik yang meskipun memiliki perbedaan mendalam dalam karakteristik mereka, tetap mempertahankan hubungan erat satu sama lain dalam kancah musik global. Salah satu gaya musik ini muncul dan mendapat perhatian luas di Amerika Utara, di mana dikenal dengan suara yang lebih keras dan agresif, seringkali mengekspresikan semangat pemberontakan yang khas dari generasi mudanya. Generasi ini yang dikenal dengan kecenderungan untuk menantang norma-norma yang sudah ada, mendapati ekspresi mereka yang bersemangat terpancar melalui lantunan musik yang menyentuh sanubari dan menggugah semangat. Gaya ini memiliki kemiripan dengan genre yang sudah mapan sebelumnya, yaitu speed metal, dan kerap mencuri perhatian para penikmat musik yang menyukai ritme cepat, vokal yang kuat, serta energi tinggi yang tak terbendung. Bahkan, di kalangan anak muda, musik ini menjadi semacam simbol dari kebebasan dan eksplorasi diri. Di sisi lain, ada gaya musik yang lebih luas dengan basis penggemar yang lebih besar dan lebih beragam, yang berakar di Eropa. Pengaruh utama gaya ini sangat terasa di negara-negara seperti
Skandinavia, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Italia, di mana tradisi musik yang kaya telah menciptakan ruang bagi perkembangan aliran baru ini dengan memperkaya warisan musik yang sudah ada. Selain itu, gaya yang kedua ini juga mendapatkan popularitas yang cukup signifikan di belahan dunia lainnya, seperti Amerika Selatan, khususnya di negara Brasil dan Argentina, serta di Asia Timur, di mana pendengar memeluk inovasi musik dengan antusias karena menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Gaya musik kedua ini dikenal dengan suara yang lebih ringan dan lebih melodis, seringkali dibantu dan diperkaya dengan penggunaan keyboard, memberikan nuansa harmoni dan emosi yang dalam dan menyentuh pada musik. Keyboard yang diaplikasikan dengan teknis tinggi ini mampu menghadirkan lapisan suara yang menambah kekayaan komposisi musik. Kombinasi elemen-elemen ini menjadikan gaya musik ini lebih mudah diterima oleh pendengar yang lebih menikmati nuansa lembut dan melodi yang menenangkan dalam musik mereka. Menarik hati para pencari kedamaian melalui pengalaman mendengarkan yang memikat dan membawa ketenangan jiwa dalam hiruk pikuk sehari-hari. Pada awal tahun 1980-an, khususnya selama periode 1982 dan 1983, genre power metal yang berasal dari Amerika Serikat mulai mendapatkan pengakuan di kalangan penggemar musik. Kemunculan genre ini merupakan hasil dari berbagai pengaruh musik kuat yang mencakup heavy metal tradisional, serta gelombang baru heavy metal Inggris yang dikenal secara internasional sebagai New Wave of British Heavy Metal (NW). Selain itu, elemen-elemen yang lebih ekstrem dari thrash metal serta speed metal yang semakin marak pada saat itu juga turut memberikan warna tersendiri bagi power metal yang sedang berkembang. Meski diskusi tentang asal-usul pasti dari genre ini kerap menjadi perdebatan antara para pendengar dan kritikus musik. Terdapat beberapa band yang sangat menonjol. Band-band seperti Series Unggul, Jag Panza, Manila Road, Omen, Riot, Savatage, dan Warlord dipandang telah memainkan peran penting dalam mengusung dan membentuk arah awal gaya musik ini dengan karakteristik unik mereka. Selanjutnya, kebangkitan power metal berlanjut dan semakin mendapat momentum internasional ketika pada tahun 1987, band dari Jerman yang dikenal sebagai Halloween meluncurkan album kedua mereka, Keeper of the Seven Keys Part 1. Album ini dianggap oleh banyak pihak, termasuk situs musik terkenal AllMusic, sebagai rekaman yang sangat signifikan dan tetap dipandang sebagai album power metal yang paling berpengaruh hingga hari ini. Keunggulan dalam menggabungkan kekuatan dan melodi yang dimiliki oleh album tersebut berhasil memicu minat generasi baru musisi metal. Dampak dari perilisan album ini membawa pengaruh yang luar biasa dalam mempercepat penyebaran power metal Eropa yang kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia, menandai fase baru dalam sejarah genre ini. Sejak memasuki tahun 1990-an hingga era kontemporer saat ini, gaya power metal Eropa masih mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu genre paling populer dan sering diperdengarkan oleh pecinta musik metal. Seorang antropolog bernama Sam dan melakukan penelitian mendalam untuk menelusuri jejak evolusi musik power metal yang menurutnya dapat dilacak kembali ke akhir tahun 1970-an. Pada masa itu, dasar-dasar untuk gaya lirik power metal mulai terbentuk melalui peran penting dari Ronnie James Dio. Dio memberikan kontribusi besar dalam bentuk lirik yang kaya akan imajinasi dan berorientasi pada dunia fantasi yang ia tulis untuk band legendaris Rainbow. Lirik-liriknya seringkali berkisar pada tema seperti abad pertengahan, Renaissance, pop, dan fiksi ilmiah. Semua ini memberikan dampak langsung yang mencolok terhadap bagaimana band-band power metal contemporary mengembangkan musik mereka dan mengidentifikasi lagu seperti Stargazer dan A Light in the Black dari album 1976 berjudul Rising, serta Kill the King dan Lady of the Lake dari album 1978 Long Live Rock and Roll. Sebagai beberapa contoh awal yang sangat mungkin menggambarkan cikal bakal dari power metal.
lebih jauh dalam serial dokumenter yang terkenal, Metal Evolution pada tahun 2011, dan memberikan penjelasan detail tentang kontribusi Rob Halford dari Judas Priest yang dianggap menciptakan cetak biru bagi gaya vokal power metal. Vokal yang dibawakan dengan nada tinggi yang hampir konsisten menjadi elemen penting dan salah satu ciri khas utama dari genre power metal itu sendiri. Selain itu, kombinasi suara gitar kembar yang dihasilkan oleh duet gitaris Judas Priest yang fenomenal, K. Downing, dan Glenn Tipton, sangat memengaruhi perkembangan dan popularitas subgenre ini. Tokoh lain yang juga menjadi pelopor dan memiliki peran signifikan dalam evolusi power metal adalah John Michael Thor. John Michael Thor yang menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi band Amerika terkenal, Manowar, band asal Inggris lainnya, yaitu Iron Maiden, turut berkontribusi dengan memasukkan unsur epik dan melodi yang khas ke dalam musik metal mereka. Hal ini menghasilkan sebuah musik yang bersifat ensemik dan menyanyi bersama, yang kemudian secara luas diadopsi oleh musisi power metal di era modern. Kemudian, perkembangan awal dari scene power metal di Jerman menjadi lebih nyata berkat pengaruh Scorpions dan Accept. Lebih jauh lagi, gitaris berbakat asal Swedia, Yngwie Malmsteen, memberikan dampak yang sangat signifikan bagi banyak gitaris power metal masa depan melalui gaya neoklasik yang tegas, presisi, dan berkecepatan tinggi. Rekan satu bandnya, Jens Johansson, berhasil memodernisasi suara keyboard Jon Lord dari Deep Purple, yang selanjutnya juga diintegrasikan ke dalam genre tersebut. Selain itu, lirik yang berkaitan dengan pedang, mitologis dan sihir dari Manowar juga memberikan pengaruh besar kepada banyak band power metal lainnya. Tema yang sering ditampilkan di seluruh subgenre musik heavy metal lainnya, seperti konflik agama dan perdebatan politik, relatif jarang muncul dalam power metal, meskipun masih ada beberapa lagu yang membahasnya. Tema lirik dalam power metal umumnya lebih terpusat pada elemen fantasi dan mitologi epik, hubungan persahabatan yang kuat, serta harapan akan masa depan yang lebih baik, dinamika perjuangan hidup serta emosi pribadi yang mendalam, dan juga peristiwa sejarah seperti perang serta kematian, atau bahkan kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Misalnya, band asal Finlandia, Sonata Arctica, dikenal karena lirik lagunya yang banyak berfokus pada nuansa fantasi, namun tidak menutup kemungkinan untuk menampilkan banyak lagu yang berkisah mengenai kenyataan hidup, serta cinta dan hubungan antar manusia yang kompleks. Tema sejarah juga menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam karya-karya band power metal. Dengan Sabaton sebagai contoh yang paling terkenal, di mana lirik mereka secara mendalam merinci tentang perang sejarah, pertempuran, dan tokoh-tokoh yang mendapatkan pengakuan penting atas pencapaian mereka selama masa perang. Tema yang dipilih termasuk Perang Dunia I, Perang Dunia II, Viking, Samurai, dan banyak lagi dari berbagai penjuru dunia, termasuk sejarah militer dari Amerika, Swedia, dan Jerman. Band Serenity, yang merupakan band power metal Austria dengan sentuhan simfoni, biasanya berfokus pada tokoh-tokoh dan peristiwa sejarah seperti Sir Francis Drake, Marco Polo, Galileo, Beethoven, dan Napoleon, dengan penyampaian yang penuh semangat dan emosional. Berbeda dengan musik power metal tradisional, grup musik Powerwolf cenderung menetapkan fokus mereka pada tema gelap seperti manusia serigala, Transylvania, serta legenda vampir dan mitos kegelapan yang misterius. Lirik mereka seringkali mengandung elemen agama, Kristen, dan diwarnai dengan legenda kuno dari budaya Rumania. Namun, meskipun banyak menggunakan elemen tersebut, Powerwolf tidak secara eksplisit menganggap diri mereka sebagai band yang mengusung ajaran religius, melainkan lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai band yang memiliki nuansa spiritual dalam ciptaan musiknya, yang pada masa kini dikenal luas karena asosiasinya dengan ritme cepat dan harmoni. Melodi yang menggugah semangat telah menjadi salah satu genre musik metal yang paling menonjol dan digemari. Selain itu, genre ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh sifat dan gaya musik dari speed metal yang memberikan nuansa yang unik dan menambah dimensi baru pada pengalaman mendengarkan. Musik power metal seringkali menonjolkan vokal yang melengking dan gitar listrik yang dimainkan dengan kecepatan serta ketepatan tinggi, sehingga menciptakan kombinasi yang memukau
dan menghasilkan pengalaman mendengarkan yang penuh dengan energi serta intensitas. Luar biasa. Pelopor musik power metal awalnya mengenalkan beberapa elemen penting tersebut yang memungkinkan genre ini untuk berkembang menjadi salah satu aliran dalam metal yang paling dicari dan dikagumi oleh para penggemar musik keras di seluruh dunia. Tempo yang cepat seringkali diiringi oleh ketukan drum yang agresif dan kompleks, menjadi daya pikat utama bagi pendengar yang mencari sensasi musik yang bergerak dan dapat membangkitkan semangat. Para musisi dan band yang termasuk dalam genre ini seringkali menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, yang menambah daya tarik dan membuat power metal tetap relevan dan terus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman dalam dunia musik. Basis seorang vokalis, seorang drummer, seorang Berikut adalah daftar nama-nama grup band power metal dari seluruh dunia. Dari Jerman, ada Halloween, ada Blind Guardian, ada Gamma Ray, ada Powerwolf, ada Ejui, ada Iron Savior, ada Primal Fear, ada Freedom Call, ada Rage, ada Avantasia, ada Running Wild, ada Victorious, ada Axis, ada Orden Ogan, ada Mystic Prophecy, serta Grave Digger. Lalu dari Finlandia, ada Stratovarius, ada Sonata Arctica, ada Nightwish, ada Children of Bodom, ada Wintersun, ada Beast in Black, serta Battle Beast. Lalu dari Swedia, ada Sabaton, ada Hammerfall, ada Civil War, ada Bloodbound, ada Twilight Force, ada Dragonland, ada Dream Evil, ada Falconer, ada Lost Horizon, ada Reincite, ada Dionysus, ada The Crown, serta Nocturnal Rites. Lalu dari Italia, ada Rhapsody of Fire, ada Labyrinth, ada Luca to Release Rhapsody, ada Elfang King, ada Secret Sphere, ada Windrose, ada Ancient Bards, ada Vision Divine, serta Derdian. Lalu dari Amerika Serikat, ada Manowar, ada Camelot, ada Iced Earth, ada Symphony X, ada Pyremaze, ada Theocracy, ada Holy Grail, ada Hades, serta Quincer. Lalu dari Inggris, ada Dragon Force,
Ada Pagan's Mind. Ada Glory Hammer. Pastikan subscribe, pastikan like. Serta Power Quest. Lalu dari Brazil ada Angra. Ada Hybria. Ada Alma. Ada Hybria. Serta Shaman. Lalu dari Jepang, Galnerius. Versailles. 10. Jepang. Loudness. Lalu dari Kroasia ada Insania. Lalu dari Prancis ada Fairyland. Daftar ini mencakup grup-grup power metal yang paling terkenal hingga yang lebih minor dari berbagai negara di seluruh dunia, serta masih banyak yang tidak bisa disebutkan. Sebagai salah satu genre musik yang penuh energi, power metal menjadi alternatif yang tepat jika kamu membutuhkan irama yang memacu, semangat, dan menuntunmu ke dalam medan perang fantasi yang syarat akan petualangan epik dan tantangan luar biasa. Genre musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan memberikan sensasi, mendebarkan, dan menyemangati setiap pendengarnya untuk berjuang memperebutkan gelar juara yang lama diimpikan, serta meraih kemenangan yang telah lama dinanti. Pada gilirannya, power metal tetap mempertahankan eksistensinya sebagai genre yang tak pernah kehilangan daya tarik di dunia musik dengan riff gitar yang laksana, kilat dan melodi epik yang menggema hingga menusuk setiap perasaan terdalam. Ia senantiasa menjadi soundtrack pilihan untuk mereka yang berani memiliki impian besar serta berjuang keras demi meraih impian tersebut dengan semangat dan determinasi yang tinggi. Mendengarkan power metal tidak hanya membangkitkan energi untuk bertindak, tetapi juga memotivasi pendengar agar menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tekad yang menyala-nyala dan keberanian yang tangguh. Dalam setiap alunan lagu, ada semangat dan dorongan yang membuat pendengar merasa lebih hidup dan siap menghadapi apapun yang menghadang di depan, menjadikannya lebih dari sekadar pengalaman musik. Biasa power metal adalah sebuah panggilan untuk bertindak dan sebuah perjalanan menuju kemenangan yang sesungguhnya. Jadi cukup sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh iya, jika ada salah dalam penyampaian atau kote kata serta gambar dalam videonya, silahkan di komen nih gengs.